Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Salam olahraga. Ya, tadi malam saya begadang dari jam 1.30 waktu Indonesia Tengah sampai jam 6 pagi demi menyaksikan permainan antara timnas U23 melawan Korea Selatan. Dan puji Tuhan, Dewi Fortuna berpihak kepada kita. Kita layak untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Coach Sintayong, kepada timnas Garuda kita, kepada supporter mania di mana saja kalian berada. Berkat bantuan doa kita semua dan berkat perjuangan dari timnas U23, akhirnya kita mampu untuk mengalahkan timnas dari Korea Selatan ini. Sudah waktunya, sudah saatnya bahwa kita orang-orang Indonesia di mana saja berada harus merayakan kemenangan dari timnas Indonesia kita. Dan berikut ini saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan euforia kemenangan, terkait dengan narasi-narasi yang dibangun, terkait dengan komentar-komentar yang dibangun terhadap kemenangan dari timnas U23 dalam Piala Asia ini. Mari kita cek videonya. Sudah ada gunanya, walaupun susah, susah itu tak ada gunanya. Ayo mulai. Menang lagi. Hajar terus, hajar back. Siapa? Garuda Muda gaco. Sejarah dicipta di mana buat pertama kalinya Indonesia lolos ke semifinal Asian Cup setelah menewaskan Korea Selatan. Antara semua jiran kita, Indonesia yang menunjukkan peningkatan bola sepak paling maju dewasa ini. 9 tahun yang lepas, Indonesia kecundang di tangan Korea Selatan dalam pertandingan yang sama. Tapi pagi tadi, Garuda Muda telah mengayamkan pasukan favourite. Memang kelas yang berbeza. Sepatutnya game tadi boleh tamat dalam 90 minit kerana Indonesia banyak peluang untuk skor. Lebih-lebih lagi, mereka yang pegang game. Memang suka untuk Korea Selatan pecahkan bentuk Indonesia yang compact. Gol mereka pun datang dari deflection dan counter attack. Gol pertama Rafael strike padu gila bye. Tanpa banyak ruang, dia boleh menjana tenaga dan membuat rembatan kuat ke top bin. What a goal weh. Boleh menang Puskas ni. Kematangan dan chemistry yang ditunjukkan oleh budak-budak Shin Tae-yong ni memang terbaik. Abang suka tengok cara mereka gerakkan bola dengan confident dan tepat macam tiki taka Barcelona. Kalau prestasi ini diteruskan, tak heran kalau mereka yang menang Asia Cup ini. Pada masa yang sama, boleh juga layak ke Olimpik. Kita sebagai fans Harimau Malaya memang dengki, tapi pada masa yang sama kita tumpang gembira. Teruskan terbang tinggi sang Garuda Muda. Selamat timnas Indonesia U23 masuk semifinal. Habis ini kita tinggal nunggu nih ya, antara Uzbekistan lawan Arab Saudi. Prediksi John LBF, Uzbekistan lawan Arab Saudi, menang Uzbekistan. Terus dari kubu sana, berarti kan Jepang kan sudah menang nih. Tinggal nunggu lawan antara Vietnam dan Irak. Prediksi saya Vietnam Irak menang Irak. Nanti Jepang ketemu dengan Irak, yang menang Jepang. Oke? Nah, Indonesia lawan Uzbekistan, yang menang Indonesia. Jadi nanti prediksi kuat dari John LBF, finalnya adalah Indonesia lawan Jepang. Dan nanti pas final antara Indonesia dan Jepang, yang menang adalah Indonesia.
dengan skor 2-3 menang Indonesia 3, Jepang 2. Nah, supaya apa? John LBF bisa kasih bonus 100 juta buat timnas Indonesia U23 yang akan menang Piala Asia 2024. Salam hormat buat Coach SBY. Tuntas sudah laga Korea Selatan versus Indonesia pada malam tadi. Pertandingan yang berakhir melalui adu penalti dengan skor 10-11. Garuda Muda menang dan sukses melanjutkan ke semifinal. Melihat dari sejarah, pertandingan U23 Indonesia versus Korea dari 1991, Indonesia selalu kalah. Wajar rasa skeptis menyelimuti sebagian besar orang Indonesia. Namun pasukan Merah Putih meskipun baru debut di Piala Asia U23, mampu menunjukkan bahwa mereka pantas akan kemenangan tersebut. Skor 2-2 tidak berubah sampai extra time dan harus berakhir dengan adu penalti, dan drama adu penalti kali ini saya kira lebih menegangkan dari drama Korea. Hasilnya Indonesia berhasil mencetak 11 tembakan sedangkan Korea hanya mampu mencetak 10 tembakan. Kawan-kawan, dari sepak bola kita bisa belajar bahwa betapapun kritikan, hujatan, teriakan ribuan penonton yang duduk di tribun tak akan pernah bisa merubah arah bola, tidak akan pernah bisa merubah skor dari permainan. Mengkritik jauh lebih mudah dilakukan daripada berbuat. Namun, orang yang selalu mengkritik dan memberikan komentar negatif akan tetap selalu menjadi seorang penonton di sepanjang hidupnya. Mereka hanya bisa melihat kesuksesan orang lain, tetapi tidak mampu menciptakan kesuksesan mereka sendiri. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nggak bisa berword-word lagi teman-teman ya, nggak bisa berkata-kata lagi. Ini harus ngomong seperti apa? Timnas kita semifinal, men. Aku terharu banget ini Indonesia bisa masuk semifinal. Tapi please teman-teman, ilangin icon plus dulu di sini ya, di follow dulu. Oke, kita lanjut ya. Mimpi apa kita gan timnas kita masuk semifinal Piala Asia usia 23? Perjalanannya sangat-sangat berat ya. Kita di fase grup aja kita udah ada di grup neraka isinya finalis Piala Asia kemarin, Qatar, Yordania, sama Australia. Dan kita bisa lolos teman-teman. Bahkan di 8 besar tadi malam kita ngalahin Korea Selatan. Walaupun dengan titik adu penalti teman-teman, tapi kita ngalahin Korea Selatan, Pak. Nah, imbang 120 menit. Wow. Dan kemarin aku bener-bener ngeliat permainannya Indonesia teman-teman. Wonderful teman-teman, benar-benar wonderful. Apalagi pas di babak pertama, gila. Walaupun sempat deg-degannya di menit-menit awal kita sempat kebobolan, untung aja wasit ngecek VAR. Dan kali ini performa wasit boleh dibilang oke teman-teman ya. Sempat deg-degan di menit-menit terakhir karena kita kebobolan ya. Kita gagal memaksimalkan banyak peluang ya, walaupun kita melawan 10 pemain Korea karena ada satu yang kartu merah, tapi kita kebobolan 2-2. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita menang teman-teman. Semangat buat Garuda Muda ya. Dan yang bikin lebih terharu lagi ya teman-teman, ketika momen Erick Thohir ini datang ke ruang gantinya timnas kita, dan timnas kita anak-anak muda ini ditanya capek, mereka jawab enggak gitu ya. Bahkan mereka target 2 menang lagi alias juara. Hormat buat semua pemain-pemain timnas kita ya usia 23, kalian paling top best ya. Kalian bikin harum nama Indonesia di luar negeri, luar biasa teman-teman, respect. AS Roma menang, timnas Indonesia kita menang, Manchester City juga membantai. What a day. Bener-bener jemaah Jumat yang berbahagia ini teman-teman. Semeringah ya, walaupun kita tidurnya cuman berapa jam aja, tapi
no problem ya, semuanya dibuat timnas. Walaupun aku waktu pas Korea Selatan nyetak itu aku ketiduran, bangun-bangun langsung sudah jam 6:30. Astagfirullahaladzim. Ayo guys, dua game lagi kita juara dan mengukir sejarah, bikin diam itu si Bung Handuk. Oke, segitu aja dari aku teman-teman ya. Salam olahraga, Forza Timnas Indonesia usia 23. Bravo Timnas Indonesia. Memang semalam itu ketika kita menonton, ketika kita menyaksikan pola permainan dari Timnas Indonesia itu memang sungguh sangat luar biasa. Jujur, saya secara pribadi tidak menyangka bahwa pola permainan dari Timnas Indonesia itu bisa seperti itu. Karena selama ini jujur ya, saya jadinya malas ketika kita menyaksikan di televisi kalau permainan antara Indonesia. Tetapi di tangan Coach Sintayong, jadinya kita punya harapan baru bahwa ketika Timnas Indonesia yang bertanding, kalau kita tidak menyimak pola pertandingan itu, pastinya kita menyesal. Menyesalnya kenapa? Ketika kita hanya bisa mendengarkan cerita dari orang lain. Jujur, tadi ada teman saya datang mengunjungi saya dan bercerita tentang pola permainan tadi malam, yang beliau kesalkan bahwa beliau tidak nonton. Dia kecewa sekali ketika saya bercerita dengan dia. Bahkan saya mencoba, kebetulan semalam itu saya juga ada merekam permainan dari awal sampai akhir, lalu saya tunjukkan kepada dia dan dia pun menyimak dari awal hingga akhir. Dia benar-benar bangga, dan juga kita harus semua, para pendukung Timnas Indonesia, harus memberikan rasa respect kepada Coach Sintayong, kepada Timnas Indonesia, dan juga kepada PSSI yang tak pernah bosan-bosan terus mendukung timnas kita. Kemenangan ini adalah catatan sejarah penting untuk kita rakyat Indonesia yang telah mengalahkan Korea Selatan. Bayangkan, dari tahun 1991, di tahun 2024 ini baru kita mampu untuk mengalahkan Korea Selatan ini. Ya, Korea Selatan itu adalah tim yang tangguh, tim yang berada di posisi urutan 33 FIFA. Jadi bila dibandingkan dengan timnas kita itu berada di urutan 133 atau 134. Jauh sekali. Tetapi pada dasarnya kita mengetahui bahwa angka itu bukan berarti dia akan mengalahkan segalanya. Itu hanyalah nomor semata. Kedepannya saya berharap bahwa kita, para pecinta bola mania, kita harus mampu untuk melawan oknum-oknum seperti Toer atau Toilet atau Tommy Veli yang sering kali menyerang Coach Sintayong. Sudah menjadi tanggung jawab kita bahwa kita harus mengawal itu. Kita harus mengkanter semua narasi-narasi yang dibangun oleh Toer. Jujur, hari kemarin kalau tidak salah saya sempat menyajikan debat hot room bersama Hotman Paris ketika Tovel mengatakan bahwa ini adalah momen yang sebenarnya untuk menguji kualitas dari seorang Sintayong. Dan sekarang kita pastinya menunggu apa kira-kira komentar dari manusia pengecut, manusia mafia bola, manusia yang selalu menyerang Coach Sintayong ini habis-habisan. Saya secara pribadi memang benar-benar kesal ketika melihat komentar-komentar dari seorang Tommy Veli ini. Dan juga ada beberapa oknum atau kerabatnya seperti Anjas Asmara, lalu ada M. Tahir, yang merasa pesimis bahwa timnas Indonesia itu tidak ada apa-apanya. Tetapi puji Tuhan, memang ketika segala sesuatu dilakukan dengan penuh perjuangan, dilakukan dengan menghargai prosesnya, pastinya pada akhirnya kita akan membuahai hasil yang memuaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemenangan timnas Indonesia. Terima kasih Coach Sintayong, terima kasih Pak Erick Thohir dan PSSI. Terima kasih untuk seluruh supporter bola mania di mana saja kalian berada. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kemenangan yang mereka raih saat ini bukan untuk Coach Sintayong, bukan untuk timnas Indonesia, bukan juga untuk Erick Thohir atau PSSI, tetapi untuk kita rakyat Indonesia. Inilah pertarungan kita untuk menjaga,
marwah bangsa kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa kedepannya orang-orang pasti akan selalu segan dengan timnas Indonesia. Karena selama ini kita ketahui bersama-sama bahwa timnas Indonesia itu selalu dipandang sebelah mata oleh mereka, oleh kaum-kaum pembenci seperti Tommy Welly dan rekan-rekannya itu. Mari kita lanjut lagi beberapa cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen masih tentang dunia sepak bola antara timnas Indonesia melawan Korea Selatan. Mari kita simak bersama-sama. Sejarah tercipta, Indonesia lolos semifinal. Nih kalau kalian lihat keringet aku nih, aku habis nonton guys, habis nobar guys ya. Ini bener-bener penalti yang sangat apa tadi tuh guys. Gila, ini match gak bisa kita gambarin deh. Ini adalah salah satu pengalaman paling mungkin bakal kita ingat sampai kita mati guys ya. Ini adalah momen penalti timnas kita lolos ke semifinal untuk pertama kalinya di Piala Asia guys. Ini guys, gue nonton sama ini guys. Lihat dia apa gak kuat berdiri. Dia apa gak kuat berdiri guys. Alhamdulillah, alhamdulillah kalian kok lihat ini keringat aku guys. Ini keringat aku, ini bukan air, ini bukan apa, ini keringat guys. Nonton timnas kita guys ya. Garuda, kamu lolos ke semifinal. Sejarah guys, mau nangis rasanya guys. Tadi itu guys, suara sampai serak guys. Korea nih bener-bener sulit banget dikalahkan guys ya. Aduh sumpah ini sampai kayak gak bisa aku ungkapkan rasanya guys ya. Lihat tuh teman aku aja nih gak bisa berdiri guys. Tapi yang penting lolos. Lolos semifinal. I'm coming. Aku menyala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Dulu, adu penalti lawan Malaysia, Thailand udah senam jantung. Gimana hari ini? Aman kan? Sekarang lihat timnas bikin tim sekelas Korsel peringkat 23 FIFA kesulitan. Saatnya dengan bangga gue bilang ranking FIFA just a number. Mimpi anak muda perlahan jadi nyata. Ayo sampai final, sampai kita bisa tunjukkan sepak bola Indonesia di Olimpiade di Prancis. Hari ini jadi saksi kemenangan Indonesia melawan Korsel untuk pertama kali. Meski sampai drama adu penalti, timnas sudah tampil terbaik. Kembali sejarah baru, semifinal. Siapa yang begadang demi nonton timnas padahal kerja? Sangat membanggakan. Membungkam Korsel yang tidak pernah kebobolan di fase grup. Rafael Struijk yang akhirnya membuktikan beliau bukan El Klemmer, tapi El Strike. Anjay. Pahlawan drama penalti, semuanya tak terkecuali, jangan bersedih Arkan. Meski Hernando dan Arhan menjadi pahlawan penentu, sesenang itu timnas udah sampai di level ini. Sampai timnas muda Korea dibuat tidak berkutik di depan King Indo. Di lain sisi, Shin Tae-yong mungkin merasa dilema karena kemenangan ini. Mengingat dirinya adalah warga Korea, tapi setidaknya Shin Tae-yong berhasil membuktikan pandangan remeh terhadap dirinya. The Real membalas dengan prestasi. Kemenangan ini harus jadi libur gak sih? Gimana kalau kita lolos Pildon ya? Doain aja. Sekarang tidak ada yang tampak mustahil. Debat tetap pakai adab. Timnas seperti kehilangan jati dirinya. Umpan-umpan lambung sudah jarang kita lihat. Pemain lari kencang ngejar bola tapi nggak nyampe juga sudah jarang. Pemain ngos-ngosan menjelang menit ke-90 juga sudah tidak ada. Salah-salah umpan pun jarang kita lihat. Mainnya pun sudah kebarat-baratan, adat ketimurannya hilang. Kamsahamnida Coach Shin Tae-yong. Makasih Coach, kau telah mengantarkan timnas kita mengukir sejarah baru. Saya berharap suatu saat starting line up timnas Indonesia diisi oleh pemain yang berasal dari Kabupaten Karanganyar. Pasti bisa dan yakin.
Ayo Indonesia, ku ingin kita harus menang. Begitulah gemuruh suara yang kita simak. Memang kemenangan ini layak, harus kita berpesta pora, harus kita bereforia. Karena ini adalah sejarah di mana seorang Coach Sintayong mampu untuk membuktikan kepada dunia, mampu untuk membuktikan kepada Korea Selatan bahwa profesionalisme itu lebih penting dari nasionalisme. Bukti, ternyata selama ini orang-orang yang selalu membenci Coach Sintayong, yang selalu menghina Coach Sintayong, yang selalu menyerang Coach Sintayong, inilah tamparan keras dari seorang Coach Sintayong. Dia tidak banyak bicara, dia hanya memalukan perkataan kalian semua itu dengan prestasi yang dia buktikan lewat timnas Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Terus terang, saya secara pribadi semenjak ketika Coach Sintayong menjadi pelatih timnas U23 ini, dari waktu ke waktu saya mencoba untuk melihat ternyata punya kemajuan, punya perkembangan yang begitu pesat dalam dunia olahraga. Hanya manusia-manusia pembenci, manusia-manusia pecundang, manusia-manusia pengecut yang selalu menghujat Coach Sintayong, PSSI, Erick Thohir, timnas Indonesia. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak tahu untuk bersyukur, tidak tahu untuk berterima kasih atas segala perjuangan, atas segala pengorbanan yang sudah kita lihat, kita saksikan bersama-sama. Mari, para pecinta bola mania, kesuksesan mereka adalah kebahagiaan kita, kemenangan mereka adalah kebanggaan buat kita bangsa Indonesia. Dari hati yang paling dalam, saya ingin mengajak pemirsa sekalian bahwa mari, dukunglah mereka dengan membangun narasi-narasi yang positif, guna memotivasi mereka agar ke depannya mereka lebih semangat. Jujur, saya secara pribadi adalah pribadi yang tidak tahu main sepak bola sebenarnya. Tetapi saya adalah penonton setia yang selalu menyaksikan pertandingan-pertandingan dari timnas Indonesia. Dengan demikian, untuk menghargai mereka sebagai bentuk tanggung jawab saya pun harus mendukung mereka dengan membangun narasi-narasi yang positif, dengan melawan atau mengkanter orang-orang yang selalu menyerang Coach Sintayong. Sekali lagi, wajib hukumnya bahwa kita pecinta bola mania di mana saja kalian berada, tetap aktif, tetap pantau terus orang-orang yang selalu menyerang Coach Sintayong, timnas Indonesia, dan juga PSSI. Karena sejujurnya, mereka yang tidak suka dengan kemajuan timnas Indonesia saat ini adalah orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip adalah para mafia bola di masa lalu, para sengkuni bola di masa lalu, para gelandangan bola di masa lalu. Mari kita bergandeng tangan, kita pasti bisa. Jangan lupa untuk selalu support timnas Garuda kita. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Dari lubuk hati yang paling dalam, sekali lagi saya mengucapkan bahwa selamat untuk timnas Indonesia atas kemenangannya dalam melawan Korea Selatan ini. Terima kasih untuk Coach Sintayong, terima kasih untuk Bapak Erick Thohir yang selalu mendukung timnas Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.